Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam bacaan Injil hari ini kita masih mendengarkan bagaimana Yesus yang berhadapan-hadapan dengan para imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi bertanya jawab. Dan dalam salah satu jawaban Yesus atas pertanyaan mereka, Yesus memberikan jawaban itu juga dalam bentuk pertanyaan dan kemudian mengisahkan tentang 2 orang anak yang berhadapan dengan ayahnya dan semuanya mendapatkan ajakan atau perintah yang sama. Saudara sekalian yang terkasih, tentu saja pokok dari cerita ini adalah bahwa Yesus mau menunjukkan kepada para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi, menuruti kehendak Tuhan itu selalu berangkat dari kepercayaan dan keterbukaan. Dan setelah kepercayaan serta keterbukaan, sesudahnya barulah kehendak dan kemauan untuk kemudian mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikehendaki Bapa. Demikianlah di dalam kisah itu tadi digambarkan 2 orang anak. Yang satu mengatakan ya tetapi tidak berangkat, tetapi yang lain mengatakan tidak, kemudian menyesal dan malah berangkat untuk melakukan kehendak Bapanya. Ini adalah gambaran di hadapan Tuhan. Kita semua masing-masing tidak jarang juga demikian, mengatakan ya kepada kehendak Tuhan, tetapi kemudian kita enggan melaksanakannya dengan berbagai macam alasan atau mungkin situasi. Tetapi tidak jarang juga kita mengatakan tidak dan kemudian menyesal, dan baru kemudian kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Intinya saudara sekalian yang terkasih, kita diajak untuk senantiasa menimbang kembali setiap keputusan kita. Apakah sungguh kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dan berkenan atau mau melakukan, atau malah kita dengan sadar dan bebas menolak apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini, Yesus mengatakan kemudian pada para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi yang merasa sudah benar, yang kerap kali menjadi tolok ukur bagi orang lain, bahwa mereka pada saatnya justru akan didahului oleh orang-orang yang dianggap oleh mereka sebagai pendosa. Bukan karena posisi mereka, tetapi karena mereka tertutup hatinya, sehingga justru orang yang terbuka hatinya meskipun awalnya pendosa, tetapi menerima kehadiran Tuhan dan bahkan bertobat, maka justru orang-orang seperti ini yang akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Mari saudara sekalian yang terkasih,
Dalam kesempatan sisa masa Advent ini kita pun sekali lagi menimbang setiap keputusan kita, melihat gerak hidup kita. Tuhan masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita. Kalau lebih sering kita mengatakan tidak, sekarang saatnya kita melihat juga untuk menyesali mengapa kita mengatakan tidak pada kehendak Tuhan. Tetapi juga kita jangan besar hati kalau senantiasa mungkin sudah mendengarkan dan kemudian melakukan, karena apapun yang kita lakukan akhirnya bukan pertama-tama karena jasa kita, tetapi karena memang Tuhan sudah memberikan kesempatan itu dan kita tinggal menanggapinya dengan kehendak, kemauan, dan kebebasan kita. Semoga saudara sekalian yang terkasih, kita senantiasa diingatkan bahwa kesempatan yang diberikan oleh Tuhan menjadi kesempatan berharga, karena itu semua sebetulnya hendak membawa kita pada keselamatan. Bukan semata-mata demi apa yang Tuhan senangi, tetapi kita mesti melihat Tuhan kehendaki itu karena Ia ingin menyelamatkan kita.